Gubrak jelas sih. masih sopan lah ya. Nggak kayak juga sih. Gunung tuh cowok suka paling gunung kan. Cowok suka gunung kan. Benar-benar. Gunung yang cowok suka ini tuh yang sebelah kiri itu? lebih gede dari yang kanan sih sebetulnya. Ini Skip. Iya, dia juga sempat ini sih ngebahas tentang juga. Jadi ngaco enggak. Kan. Oke, tapi lu langsung naksir ternyata. enggak sih. Jadi Kejam sekali. iya dong, kan kita harus ini Iya, jujur iya, ya kan. bener, Jadi cara salamnya bebas. gue yang buka nih. Iya dong, lo yang Oke. buka kan lo. Waduh. Oke, teman-teman. Resmi Salam. banget, Pak. Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, podcast ini kita buat dengan nama Sisi Podcast. Waduh. Jadi podcast pertama kami untuk memperkenalkan siapa sih Sisi 40 itu, karena ada cukup banyak pertanyaan lah ya. Ya belum banyak banget sih. Cuman udah ada beberapa yang menanyakan bahwa Sisi 40 ini siapa sih dan apa aja sih? Apa aja apanya ya? Latar belakang dari Latar mulai belakang. dari mulai terciptanya, idenya gimana, itu banyak banget dari teman-teman kita yang ngepoin kita gitu. Betul. Tapi daripada balas satu-satu, mendingan kita jawab melalui podcast ini. Iya, nah inspirasinya dari kalian Iya. semua juga yang sudah pada tanya. Betul. Tapi kenapa juga ya namanya harus Sisi Podcast gitu? Bapak Usman mungkin Osmon. Ya, karena itu podcastnya Sisi 40 gitu. Jadi Gitu kita dong, kasih oke. nama Sisi Podcast dan cukup simpel juga sih. Gitu. Oh, oke. Iya. Ya. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, apa itu Sisi 40? Itu udah beberapa orang juga tanya. Ada yang nge-WA, ada yang DM juga di IG kita. Jadi apa itu Sisi 40? Apa ya? Apa tuh ya? Apa tuh? Jadi Sisi 40 itu sebetulnya nama dari kami. Jadi si 4, si O. Nah, Wah, O ini itu filosofinya ini ya. ya, O itu gua sendiri, Osmon. Nah, si 4 itu bapak kita yang satu ini. Ya, beda genre tapi nama asli gua Beda kan Angga, genre, jadi dibilang angka 4 gitu. Ya, 4 dan 0. Jadi si 4 dan si 0 Yes. gitu. Itu Sisi 40 dan itu juga kesepakatan dari kami dengan beberapa apa ya? Jadi apa sih yang masuk tuh? Referensi Iya. nama itu gitu. Jadi kita pilih yang terbaik menurut kita Sisi 40. Tadinya gitu. macam-macam ya, ada Sheba Osmon karena nama gue dulu waktu project yang lama Sheba, terus Betul. siapa lagi Ada waktu lagi itu ya? yang gurun apa namanya? Gurun. Oh iya, aduh si Sinai ya, apa Sinai? Gurun Sinai, Iya, betul. gue bilang terlalu Betul. religius. Iya, tapi itu Gurun Sinai kan 40 juga tuh. Benar sih, benar. Gitu. Jadi terus, apalagi tuh filosofinya yang gue dengar waktu lagi off air sih lebih banyak lagi sih, lebih panjang. Selain dari si 4 dan si 0 ini ada filosofi dari usia juga gitu. Bapak Osmon coba digali lagi iya. kita gali lagi nih. Akhirnya ketemulah pokoknya terjawab dari kita tuh Sisi 40 gitu. Gitu doang. Iya, terjawabnya itu. Cukup kan? Jelas kan? Gua kira mau bahas karena usia kita ada Iya. gue mendekati 40 dan lu udah 40 dan gue kira mau dibahas itu. Jangan kepanjangan 40-nya itu. Oh, Pokoknya Sisi gitu. 40, si 4 dan si 0 itu sih yang paling kena di situ. Kalau 40 dengan usia kan akan bertambah lagi, 41, 42. Lalu nanti Jadi, kita akan bikin sisi 50 gitu. nah, itu mentok tuh nanti di sana. Gitu. Oke, yang kedua nih ada
berapa lama sih proses pembuatan album Dayanti itu gitu? Itu ceritanya gimana, kita cerita aja kali ya dari awal-awal Boleh. ketemu tuh kan ya. Awalnya lo ke rumah gue gitu kan, terus lo bawa demo dari handphone gitu, lo minta tolong orang buat ngegitarin lo nyanyi. Seru sih, ada efek ayam di belakangnya gitu karena itu emang yang baru pertama itu ya. iya yang dari tuh masih iya, raw betul, banget, betul, masih betul, mentah betul. banget. Tapi lo langsung naksir dengan itu, dengan syairnya. Enggak sih. Jadi kejam sekali. Jadi iya dong, kan kita harus ini Iya, jujur iya, ya kan. bener, Jadi bener. nggak semudah itu sih, maksudnya penciptaan konsep albumnya gitu. Itu melalui diskusi panjang gitu, kayak gue nyamain sama dia persepsinya gimana gitu. Terus dia lebih ke sini, gue lebih ke situ. Terus secara teknis karena gue pengajar, gue menggunakan basic ilmu gue, kayaknya nih harusnya kesini deh, kesini. Lalu terus ada yang disetujui, ada yang enggak, lalu terciptalah yang final ya, yang seperti teman-teman udah dengerin gitu. Iya. Lalu ini ada 10 lagu nih untuk satu album gitu kan. Habis itu kita rencananya mau berapa lagu? 60 ya waktu itu ya, 60-an ya. Iya, harapannya bisa sampai melahirkan 60 lagu gitu. Bilang, Cuma iya, jadi gue mengiyakan karena aduh kesian banget nih orang, ibaratnya mau Thank you, ke WC gitu kan, nahannya udah banyak banget kagak keluar-keluar nih kayak orang sembelit. Kesian juga sih, jadi kayaknya mesti dilahirin nih kayaknya nih gitu. Nah, terus berapa lama proses pembuatan albumnya itu, berarti terhitung berapa lama tuh dari gue pertama datang, ketuk pintu nggak sih gue pas datang atau langsung manjat pagar ya waktu itu? Waktu itu sih langsung pencet bel sih, jelas ya. sih. Masih sopan lah ya. Nggak kayak juga sih. Terus masuk, terus gue dengerin satu dulu deh, kita coba gitu kan, satu lagu. Terus dia ngasih lagu yang paling sederhana gitu, mungkin maksudnya biar gue lebih cepat dapet ininya sih, apa kayak bayangannya gitu. Jadi begitu gue, oh ini kayaknya kesini, oh ini maksudnya lagu itu judulnya yang Pintu Neraka. Ya betul. Jadi gue denger ini emang gini-gini doang ya gitu kan. Oh iya, emang datar dia ya lagunya. Iya betul, cenderung flat gitu. Lalu karena dia ini kan vokalis dan songwriter gitu, sedangkan gue bagian musik, aransemen, composing sama producing kan. Jadi betul. gue langsung mikir nih musiknya mau gue apain ya gitu. Terus habis itu ya udah, ternyata gue akal-akalin jadilah kayak yang sekarang teman-teman udah dengerin gitu. Jadi kita pasangan yang tepat nih. Iya, dia juga sempat ini sih ngebahas tentang juga. Jadi ngaco enggak. Oke, lanjut selanjutnya. Apa kesulitan dan kemudahannya tuh di album Dayanti itu, Pak? Apa ya, Pak? Kalau kesulitan dari gua dulu nih ya. Iya, lu aja deh kayaknya kalau kesulitan. Iya, kesulitan itu proses dari rumah gua ke sini juga perjalanannya cukup sulit. Iya, karena ternyata beberapa kali gua yang ke rumahnya dia, gua marah-marah mulu setiap kali nyampe di rumahnya dia. Berarti dia cukup sabar sih setiap terlalu kali menantang studio perjalanannya. Gitu. Itu juga termasuk kesulitan karena begitu sudah melalui traffic yang padat tuh di mood juga pengaruh gitu. Itu kesulitan. Untungnya bapak ini setiap kali nyampe sini langsung sholat gitu, jadi langsung alhamdulillah. Tapi gue cukup komitmen ya orangnya ya, maksudnya on time gitu kan. Iya sih kalau itu, makanya gue juga nggak tahu kalau ternyata di perjalanan itu tuh sesengit itu gitu, karena gue waktu ke rumah lo malah jadi marah-marah mulu gitu karena stres gue. Wah, pokoknya ngeri nih jalanan di kota kita ini. Satu kota padahal. Betul. Nah, tapi kemudahannya itu apa? Kemudahannya itu yang paling asik apa ya, Pak? Kemudahan yang paling asik itu kan kita sama-sama nggak menggunakan ego sendiri sih, ego pribadi sih. Jadi benar-benar pure mau bikin karya, nyatuin ide gitu. Terus kita kasih argumen masing-masing kenapa begini, kenapa begitu. Guanya, Osmonnya juga, elunya juga begitu. Lalu kita cari jalan tengah, lalu oke deh, jadi deh gitu sih sebenarnya. Proses itu kita syukuri semua ya. Iya karena umur kita juga kali udah dewasa juga, jadinya kayak gitu-gitu tuh. Gak pernah kita gesekan yang terlalu berarti enggak ya? Enggak sih. Kayak nggak pernah, gue lebih nonjol dong, nggak ada sih. Iya gitu. Betul. Jadi nggak ada yang terlalu ego di situ. Iya.
dia liriknya begini ya udah gue ikutin, terus gue bikin musiknya begitu. Dia paling nanya sih lo kan paling nanya ini kenapa diginiin bro gitu. Terus Tapi gak bawel juga pertanyaan-pertanyaan gue ya, wajar lah ya. Enggak sih gitu. Lu juga luar biasa sih emang. Wih, thank you. Gitu, lanjut nih ya. Yoi. Nah sekarang seru nih yang kita bahas nih, mungkin sedikit lebih panjang nih. Makna cover albumnya Wah, itu apa sih ya? Itu juga banyak yang nanya tuh. iya termasuk anak gue sih. Iya. Beberapa orang yang kita ketemu juga nanya tuh. Wajar sih Albumnya mempertanyakan itu. Iya, kenapa harus begitu? Unik gitu. sih gitu. Nah jadi dari gua dulu ya. Jadi cover album itu gua bikin, maksudnya bukan gua bikin ya, gua tuangkan gitu sama si pelukisnya, itu lukisan dari tangan itu yang buat anak SMA gitu. Anak SMA namanya Zap ya. Itu gua ceritanya apa ya, gua agak nggak tahu lupa loh ya. kalau itu anak SMA loh, karena karyanya kan kayak matang gitu kan. Iya. Jadi gue pikir seumuran sama gue gitu. Ternyata begitu, masih pakai baju seragam. Anak SMA itu. Berarti pemikirannya udah dewasa banget. Iya, sih. jadi gua bilang sama dia, gua mau bikin dong cover album buat lagu kita, karena isi lagunya juga waktu itu gue sampaikan bahwa syairnya nih begini gitu, banyak yang agak agak nakal gitu. Nah akhirnya gue sodorkan 3 syair ke dia. Akhirnya dia lukis juga dan dia menanyakan bintang kita nih, bintang gua apa, bintang lu apa, Zodiak gitu. maksudnya Ya zodiak kita tuh apa. Nah akhirnya gue cerita karakter gue begini, karakter lo begitu. Nah akhirnya dia mungkin ada imajinasi dari si Zap itu, akhirnya dia tuangkan di apanya ya, di karya dia betul itu. Ya di kanvasnya dia. Nah terus akhirnya dia begitu udah bikin, lama sih sekitar 1,5 bulan gitu. Begitu disodorkan 2 pilihan gitu. Akhirnya gue milih yang agak masuk nih, yang sekarang ini yang kita pakai gitu. Tapi gue cukup puas sih sama bikinannya itu. Ya boleh mungkin diceritain itu elemen-elemen yang ada di. Ya itu kan artnya. dua sisi ya, 2 sisi seperti nama kita sisi 40. Jadi si 4, si 0 itu yang masih saling memandang gitu, saling memandang dengan kan lidahnya ngejulur keluar tuh. Itu seperti mau menuangkan kata-katanya masing-masing gitu. Gitu. Nah, mataharinya pun yang menyinarinya tuh juga masih kayak matahari sore gitu. Kayak ngantuk-ngantuk gitu ya. Iya, matahari sore yang terang enggak, gelap juga enggak. Ya, mungkin terwakili lah di album kita ini gitu. Terus ada sepakat gunung. Gak sih di situ ya? Kalau sepakat. di cover albumnya kan? Yoi. Terus ada gunungnya itu. Ada gunung. Opo gue gunung itu. Gunung itu apa ya? Ya gunung lah ya. Keindahan. Terus ya gunung tuh cowok suka paling gunung kan? Cowok suka gunung kan? Bener-bener. Cuman biasanya tuh cowok tuh yang gunung yang cowok sukain itu yang sebelah kiri lebih gede dari yang kanan sih sebetulnya. Ini skip. Ini juga kelihatan sebelah kanan yang gede. Seperti itu. Karena di kiri ada jantung gitu. kan. Betul. Ya gitulah Pak. Aduh, Bapak ini masih malu-malu. Sekarang gue pengen nanya ini. sama lu nih. Ini pertanyaan gue pribadi sih sebenarnya sih, bukan pertanyaan boleh. dari orang. Kenapa sih dibikin prelude itu? Oh iya, prelude track 1 ya itu kan ya. Iya. Itu justru kita bikin terakhir itu kan. Iya. Kita bikin terakhir. Jadi gini, di awal itu kan track yang pertama Spray yang biru kan. Betul. Gitu kan, langsung masuk gitu. Gue pikir sih kayak gue pengen mengajak orang untuk menerka-nerka dulu gitu kan gitu. Terus di awal tuh kayak membuai dalam tanda kutip, karena itu kan kayak ambient song itu kan namanya. Betul. Kan. Jadi kayak dia temponya lambat, terus ekskalasinya hampir nggak ada itu ya. Jadi terus dia terus aja nggak ada vokal, nggak ada apa. Biar tujuannya sih biar orang tuh kayak menerka dulu ini sebenarnya apa gitu. Terus begitu udah selesai, oh
ternyata lagunya soft ya gitu. Begitu yang kedua baru tanang gitu. Jadi tapi nggak ngagetin tuh ya begitu ke situnya enggak sih, tapi memang jadi di luar dugaan gitu. Dan itu memang karena gua kan nama stage-nya kan beda genre gitu. Jadi memang di karya-karya musik gua tuh selalu gua sisipin referensi-referensi dari berbagai genre gitu, sedikit atau banyak. Nah, kebetulan kayaknya seru juga nih ambience music masukin gitu. Ada dangdut kan kita kan bikin kan, terus ya, ada 10 tuh dangdut iya, ada elektronik segala macam. Jadi di situ jadi lengkap deh tuh gitu, melengkapi semua varian genre yang ada di album ini sih gitu. Jadi unsurnya ada di Prelude itu semua. Luar biasa. Kenapa gua nggak namain itu di sisi 40 gue sebagai Angga, nama asli gue, karena memang gue pengen sebagai si musisi ini beda genre ini. Gitu. Bisa diterima, siap. Gitu. Tapi Prelude-nya tuh unik sih ya memang ya Prelude-nya tuh ya. Benar, dan kalau orang yang udah biasa dengerin musik gue tuh kayak nggak biasa gitu sih, nggak tahu kalau itu bikinan gue karena sangat jauh dari pakem biasa gue bikin gitu. Jadi kayak istri gue sendiri nggak ngeh kalau itu lagu bikinan gue, kirain lagu orang gitu, lagu ambience. Terus ya udah deh gue masukin aja gitu. Terus ternyata disetujui sama Bapak Osmond, jadi ya udah deh. Iya, karena Prelude-nya tuh menenangkan tapi mengiris-iris juga tuh gitu. Tuh nggak tahu ya, gue selalu ada kesan sedih dalam setiap lagu gue. Betul. Walaupun kayak walaupun ada grunge atau apa, selalu ada itu, nggak tahu deh. Nah, itu dari sononya deh gitu. Betul perasaannya. Yoi. Oke, cukup dan gue juga mungkin pengen ngasih tahu buat pendengar yang mendengarkan ini, kita akan terus bikin sisi podcast ini untuk mengupas lagu-lagu dari kami. Nanti sesuai dengan rencana gue tuh sesuai dengan urutan-urutan lagu yang ada gitu. Jadi setelah Prelude ini kita akan mengupas lagu Spray yang Biru. Kenapa lagu Spray yang Biru itu kita lahirkan gitu. Ya mudah-mudahan sih ini ya, kayak banyak yang like, banyak yang nonton gitu. Jadi ya, untuk episode keduanya jadi semangat gitu bikinnya. Betul. Ya kita butuh dukungan juga lah ya. Butuh dukungan, masukan gitu. Ya karena selama itu gratis, kenapa enggak sih saling support ya enggak sih? Emang ini gratis ya? Gratis dong, nonton YouTube tuh kan gratis. Oh iya benar. Jadi kenapa nggak saling support aja sih gitu. Iya, terima kasih juga buat semuanya untuk album yang sudah kita bikin, dan kita selalu lah butuh dukungan, kita butuh masukan. Kalau ada yang mau komen di bawah langsung yang mau dibahas di lagu kedua. Boleh. Ya, kayak apa namanya, Spray yang Biru itu, atau mau pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh juga boleh deh. Ntar kita coba mau jawab atau enggak. Tergantung Bapak Osmond gitu. Kalau gue sih gue jawab aja, bodo amat kan. Ya, keluarkan aja semua keluarkan aja gitu. Siap. Oke, gitu aja. Oke, nah kita nanti selanjutnya kita mau akustikan ya atau? Oh iya, kita dalam setiap akhir sesi rencananya sih mau ada kayak perform ngejam gitu sih. Ya, walaupun nggak tahu hasilnya kayak gimana, mudah-mudahan. Pokoknya nikmatin aja lah ya. Gitu. Oke, cukup. Thank you. Di episode ini ada dong yang itu, yang tadi kan lu sempet ngomong lagu ke-10 kita nih. Kita bikin aja dari yang sekarang itu lagu apa ini ya? Dong berarti. Rasa yang Syahdu gitu. Mungkin nggak full dulu, nanti fullnya ada di selanjutnya. Oke, thank you semuanya. Enjoy the song. Yo, bye. Terbayang-bayang dirimu ku terbayang, melayang-layang membuatku melayang, terpesona oleh rupa yang menawan, senyum menggoda sungguh cantik perawan. Terbayang dalam angan walau terpejam, terpuji dalam hati kala terdiam.
Anggun dipuja wahai gadis idaman, dekatlah padaku rasakan belayang. Sungguh tergoda, padamu tergoda, aku tergoda paras lembutmu. Sungguh tergoda, hatiku tergoda oleh sejuknya tutur katamu. Kedip matamu mengusik rasa rindu, senja merona penuhi bayanganmu. Takkan tergenggam bila hanya bayangan, membasuh jiwa dengan rasa yang syahdu. Rasa yang syahdu, 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 rasa yang syahdu.